sambil direkod ya. Hadir, Akila, Pak. oke, terima kasih. Kemudian Arli hadir. Hadir, Pak. Terima kasih. Aulia, Nur Az-Zahra, halo. Hadir. Lagi OTW masuk, Pak. Oke, sip. Bunga hadir ya. Oke, kelihatan. Kemudian Syayara, halo. Hadir, Pak. Oke. Dini, Dini, mana nih yang suaranya paling keras? Halo Dini, kemana nih? Kemana suaranya? Oh, nggak dinyalain. Ya, adalah ya, Apa, kelihatan. Bapak? Udah kelihatan ya. Farah Geniva. Hadir? Ya, terima kasih. Hadir, Bapak. Hana. Hadir, Terima kasih. Oke, Humaira. Hadir. Humaira, halo. Ada? Hadir, Bapak. Hadir. Oke, pengen dengar suaranya ya, meskipun nggak ada gambarnya. Iklima. Where is Iklima? Hadir, Pak. Oke, Ada terima Pak kasih. Nino. Oke, Kaila. Oke. Hadir, Pak. Oke, ada ya pertama. Laila Najla, mana nih? Pengen lihat dong. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Lutfia Zahra, tadi ada. Lutfia, itu ya, yang tadi bertiga ya. Saya Safina. Mutiara Zulkifli, halo. Mana Mutiara? Oke, hadir ya. Naila Hafiz. Hadir, Bapak. Oke, terima kasih. Nasita Reno. Nasita Reno. Mana nih? Halo Nasita. Gak ada? Oke. Oh, itu ada. Ya, terima kasih. Naila Kirani. Hadir, Bapak. Oke, terima kasih. Ninditya. Bapak. Oke, Rasya Regina. Udah pindah, Pak. Oke, Renita. Halo Renita. Mana Renita? Nggak kelihatan. Harus kelihatan orangnya. Oke, terima kasih. Sabita. Hadir. Oke, Sabita Devi. Hadir, Pak. Nah, nih, Sahla. Mana Halakosa? Sahla. Hadir, Pak. Oke. Oh, itu. Salma Maulidina. Salma. Hadir, Pak. Oke, Salsabila. Hadir, Pak. Sip, Hadir. Sekar Anik. Mana Sekar? Oke, ada itu ya. Hadir, Bapak. Oke, Syarifa. Hadir, Mana Pak. Syarifa? Oh, ya, terima kasih. Syafina. Hadir, Wah. Pak. Tasya Lutfia. Mana Tasya? Hadir, Oke, Pak. terima kasih. Zahwa. Mana Zahwa? Oke. Hadir, Pak. Oke, terima kasih semuanya hadir sehat walafiat ya. Ya, Jaga Pak. kesehatan selalu. Jangan makanan yang tidak bergizi. Perhatikan pola istirahat dan pola pikir ya. Karena sekarang banyak penyakit tuh gara-gara bukan hanya badannya yang tidak sehat ya, tapi karena memang pikirannya juga kurang sehat ya. Baik, hari ini kita akan praktek seharusnya. Ya, mohon maaf nih karena langsung PJJ lagi. Bapak udah siapkan kemarin sama Bu Rani menyiapkan mikroskop. Tapi sayang sekali ya kita PJJ. Jadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan di pekan yang akan datang ya, sehingga kita bisa ya bisa melihat fakta-fakta alam secara langsung ya. Memang sih dengan gambar, dengan video juga bisa terpuaskan, tapi beda ya rasanya dengan melihat secara langsung, merasakannya secara langsung. Oke. Jadi mudah-mudahan kita bisa paham ya dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya bukan di lumut ya, di jamur. Nah, kemarin kan kita ceritanya belajar di jamur. Nah, di akhir-akhir tiba-tiba ada lumut kerak ya. Nah, ada lumut kerak dan mikoriza ya. Lumut kerak itu kan lichenes ya. Lichenes masih ingat
Kalau tidak ingat, lihat video pembelajaran. Videonya kalau nggak, oh enggak ya, nggak dibikin. Oke, nanti kita buatkan. Jadi lichenes ya, lumut kerak. Nah, lichen lumut kerak itu bukan termasuk kepada lumut asli ya. Jadi lichenes ini, lumut kerak ini adalah gabungan dari jamur dan ganggang ya. Nah, sedangkan lumut aslinya, nah sekarang kita pelajari ya. Jadi tolong difahami, kemarin kita mempelajari lumut kerak atau lichen. Nah, itu bukan lumut asli, tapi gabungan antara jamur dengan ganggang ya, dengan rumput laut ya atau ganggang gitu. Nah, lumut aslinya ini yang akan kita pelajari hari ini. Namanya, coba ada yang tahu nggak namanya apa? Coba cek di Zoom chat. Mana Zoom chat? Nah ini, Bapak berikan. Salah. Kok ke Aulia doang? Nah, oke, keseluruhnya. Silakan tuh. Bapak, jadi yang tadi disuruh Bapak jabarin tuh buang aja. Oke. Ya, boleh silakan. Bergabung dong di presentasi Bapak ya. Bergabung bersama-sama di presentasi Bapak tentang lumut asli, lumut sejati ya, bukan lumut palsu. Nah, apa namanya coba? Ada yang sudah bergabung nggak nih? Apa namanya? Ada yang tahu? Halo, namanya apa? Bentar Bapak, belum bisa. Oke, silakan ditunggu. Kalaupun ketinggalan bisa nyusul ya. Jadi untuk presentasinya kalau kalian ketinggalan masih bisa nyusul. Jadi Bapak nggak usah share screen ya. Karena kalian sudah punya masing-masing presentasinya ya. Supaya nggak berat, kasihan kalau berat. Kemudian bagi yang berat jaringan juga boleh dimatikan kameranya, silakan. Oke. Silakan bergabung. Alhamdulillah sudah ada 8 orang. Aulia, Salsa, Keisa, Syarifah, Syafina, Akila, Salma, Hana. Yuk bergabung ya, silakan ditunggu. Jadi ini namanya ya. Iya, silakan. Nama asli dari lumut yang Nama asli dari lumut sejati itu adalah Bryophyta ya. BRYO. Nah, Brio tuh nama Latin dari lumut ya. Pita artinya tumbuhan. Digabungkan menjadi ya tumbuhan lumut ya. Bryophyta. Nah, kalau Bryophyta lumut ini tergolong tumbuhan ya. Tolong dibedakan nih karena ada yang suka tertukar. Ini lumut kerak kok jadi tumbuhan itu. Bukan ya, lumut kerak bukan tumbuhan. Ya, silakan. Siapa nih yang bertanya? Silakan. Oh, Zahwa kelempar ya. You cannot minimize. Oh ya, oke. Recording ya. Silakan. Sudah banyak yang bergabung. Bryophyta ya. Oke. Lanjut, Bapak lanjut ya. Kalian nanti bisa menyusul ya. Silakan isi dulu absensinya supaya Bapak bisa melihat siapa aja yang hadir hari ini. Ini yang 2122 itu gimana? Iya. Silakan diisi dulu absensinya. Jadi kalau yang atas berarti namanya Akila ya. Kemudian tanggal absennya berarti hari ini ya, tanggal absennya. Statusnya hadir. Ada yang di rumah? Nggak ada ya, sudah di asrama semua. Oke. Tapi nampaknya hadir. Ada Bapak. Siapa yang masih di rumah? Aul di rumah, Pak. Siapa? Aulia. Aulia. Oh, oke. Cek. Aulia. Oh, Aulia Nur Az-Zahra. Oke. Aul tolong absen ya. Silakan. Bersama-sama. Bapak, Iya, bagaimana? ini hari tanggal hari ini. Iya dong, hari ini. Langsung aja, today. Hari tanggalnya hari ini. Tanggal 8, today. Kan kita belajarnya hari ini. Oke. Bukan besok. Sama Bapak. Iya. Tanggal 8 Ini ya. nomor induknya nggak tahu. Oh.
Nomor induknya boleh dilewat, nanti Bapak isikan manual. Kalau nggak tahu nomor induknya bisa dilewat nggak? Nggak bisa, Enggak ya? Pak. Oh nggak bisa ya? Eh, kalau gitu boleh diisi yang mana aja. Nanti Bapak buatkan, nanti Bapak betulkan di Google Sheet-nya ya. Nanti bisa dibetulkan. Silakan. Pakai yang mana aja ya? Karena ini nggak ada urutannya ya. Ya, Bapak mau nanya. ya silakan. Bapak kan nggak jadi apa sih namanya? Nggak jadi prakteknya. Ya, Nggak jadi prakteknya ya Pak. iya betul. Nah aku udah apa sih udah ngediamin roti ini udah jamuran banyak banget. Jadi ini rotinya dibuang. Oh jangan, nanti Bapak ke asrama bawa. Nanti sama Bapak bawa, jangan dibuang ya. Nanti kan ke asrama Bapaknya. Tadi juga ke asrama ketemu sama Jihan 10 IPA 2. Itu nanti dititip aja ya. Nanti Bapak liatin jamurnya. Kan sudah bikin kan pas 10 IPA 3 mah ya. Ya. Jangan dibuang, nanti Bapak bawa ya. Nanti kita lihat di mikroskop. Bapak lihatkan langsung ke kalian. Oke. Ya. Oke, sudah ya. Hadir semua. Aulia juga yang di rumah hadir. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini ya, kita akan melihat video dari lumut. Nah, coba. Pak, maaf di sini jaringannya agak jelek. Ya, bisa dinyalakan videonya? Bisa nyala nggak videonya? Halo? Bapak, Ya. jaringannya rebutan gitu di asrama. Oh, jaringan. Astagfirullah. Oke, dari Bapak aja deh. Ya, kalau video dari Bapak aja. Oke. Ini jangan nyalain videonya, biarin aja. Ya. Ntar, ini turunin dulu kualitasnya supaya kalian bisa melihat dengan lancar ya. Baik. Videonya ini. Nah, jadi di sini ceritanya tentang around 400 million years. lumut. Kalau kita hadir 400 juta tahun yang lalu, maka tidak akan ada tumbuhan. Yang ada hanya jamur dan lumut. Nah, kemarin kan kita hanya ngomongin jamur aja ya. Nah, ternyata lumut juga 400 million years ago tuh ada dan mendominasi dunia ini ya. Nah, apa fungsinya dari lumut terhadap ekosistem? Nah, ini menghasilkan oksigen ya. Jadi dia akan memberikan suplai oksigen kepada kepada atmosfer di muka bumi ya. Nah, di sini kelihatan kan ya ada fase sporofit dan fase gametofit ya menurut para dua peneliti ini. Fase yang kita lihat yang warna hijau itu adalah fase gametofit. Apa artinya gametofit? Fase seksual, kayak jamur kemarin ya. Jadi ada jantan, ada betinanya ya kalau fase gametofit. Nah, ini nih, kelihatan kan ya yang ada tangkainya, kemudian ada. Nah, itu yang hijau-hijau itu adalah spora ya, sporanya. Dan ketika 400 juta tahun yang lalu itu berarti ukurannya ya hampir sama ya dengan jamur gede-gede mendominasi bumi ini ya, sehingga bumi ini kaya akan oksigen ya. Nah, kalau kita lihat di sini nah gedein tuh ada yang muncul kuning-kuning, ada hijau, tapi ada juga yang punya tangkai. Kemudian ada ada ujungnya kayak kotak lagi gitu ya, kayak tabung tuh. Nah, itu ada fungsi dan ada namanya khusus untuk penamaan struktur lumut ya. Oh, ini dipakai apa nih? Dipakai buat hiasan ya sama anak kecil. Oke. Ya, kayak gitu aja deh. Nah, sekarang dari video yang tadi
Oke, kalau video berarti Bapak nyalain aja ya dari sini. Oke, dari video yang tadi coba pertanyaannya. Apa tujuan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala menciptakan lumut? Coba Bapak pengen lihat tanggapannya nih. Wah. Oke, silakan. Matiin volumenya ya. Nah, silakan. Kayaknya sedang ini ya, sedang berebut. Sedang berebut jaringan. Ayo, ada yang sudah bisa jawab? Oke, dari Ninditya Gaisani. Agar manusia dapat memanfaatkan lumut dengan baik. Betul sekali ya. Pasti ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta haza batila. Ya, tidak mungkin Allah itu menciptakan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sia-sia. Pasti ada manfaat. Ayo dong yang lain. Masa Nindya aja. Ayo. Nah, salsa untuk obat. Obat apa? Cek di sini ya. Betul, ada obat. Dari Kaisa. Agar kita dapat bersyukur. Betul, dari hal kecil lumut pun. Karena itu makhluk dan ciptaan Allah ya. Tanpa adanya lumut mungkin kita kekurangan oksigen ya. Siapa lagi nih? Dari Salma. Oke, ekosistem. Ya, ekosistem rusak. Kebakaran hutan. Gunung meletus. Maka yang pertama kali menyelamatkan itu adalah lumut ya. Yang pertama kali menyelamatkan lingkungan yang rusak itu adalah lumut. Betul sekali untuk ekosistem. Ya betul, agar mensyukuri setiap nikmat yang diberi. Naik, siapa ya Naik ini? Naila ya, oke. Nah, nikmat yang diberi ya, menguraikan sesuatu. Ya betul, tempat tinggal hewan kecil. Tadi ada hewannya ya. Wah nih Hana. Dapat dari mana nih? Menahan erosi dan pengikisan tanah. Sip. Nah ini fungsi terpenting sebetulnya ya. Jadi kalau di sebuah tebing itu banyak lumut, kita tidak akan khawatir ya itu erosi ya, karena di sana si lumut ini dia akan memberikan suplai air kepada tumbuhan yang hidup di sana, terutama pohon-pohon. Betul sekali ya. Agar manusia bisa hidup di bumi, oke, dan bisa bernafas. Suplai oksigen ya dari Ayara sebagai penunjuk arah. Oh ini ada yang baca ini kayaknya di Ayara. Wah menarik sekali nih, kita diskusikan ya, ini sama Pak Teza ini kayaknya di geografi ya. Betul sekali, penunjuk arah. Jadi lumut itu dia bisa menunjukkan arah yang spesifik. Nah kita lihat nanti gimana arahnya. Iya betul sekali Lutfia, bersyukur penting banget bagi kehidupan. Oke, times up ya. Mohon maaf yang nggak bisa menjawab, bisa mungkin ada yang sama ya. Oke. Nah, tempat tinggal serangga, meningkatkan sumber air, betul sekali, suplai oksigen, ekosistem. Ya, erosi ya, Sahla. Dan Aulia juga, ya betul, obat-obat penyakit. Bahkan ada, mohon maaf ya, mohon maaf ya ini Bapak ceritanya. Jadi pembalut ya itu ada juga yang dibuat dari lumut tersebut. Kenapa dari lumut? Karena kan lumut dia sifatnya menyerap air ya. Nah, cara kerjanya kemudian dipakai di sana. Mungkin kalian ada yang tertarik jadi pengusahanya. Lumut alami itu apa nggak diproses dulu? Gimana? Siapa yang nanya nih? Lumut alaminya apa diproses dulu gitu, Pak? Iya dong, diproses dulu dong, gak langsung lumutnya. Gak langsung lumutnya diproses dulu ya. Oke, Humaira, oksigen. Karena lumut bisa menyerap polusi. Ya, menyerap air. Sip, lanjut. Kita lihat nih. Tebak-tebakan dulu ya. Tebak-tebakan dulu aja. Yuk, silakan. Tebak-tebakan aja dulu ini. Yuk. Bapak ini wifi-nya rebutan. Oh, aduh, kasihan. Bapak saya nggak tahu. Ya, siapa aja deh yang bisa jawab. Nanti Bapak simpan di Google Classroom ya. Siapa aja yang bisa jawab silahkan. Tidak harus seluruhnya. Tapi Bapak harapkan efektif ya, bisa dimaksimalkan. Kalau rebutan berarti yang satu udah jawab berarti udah diem, yang lainnya gantian. Oke. Silakan. Perhatikan tumbuhan berikut masuk ke dalam klasifikasi lumut apakah? Nah, di sini ada istilah-istilah yang akan kalian kenal ya.
Ada musci, ada hepatikopsida, ada antoseropsida, ada pteridopsida, ada annelida. Oke. Nah, Bapak jelaskan secara singkat aja. Musci artinya lumut daun ya, muski ya, lumut daun. Hepatikopsida, hepatitis. Hepatitis berarti penyakit yang kena apa? Ada yang tahu nggak? Hepatitis penyakit apa tuh? Penyakit yang kena ke hati. Nah, ini hepatikopsida berarti lumut hati ya. Antoseropsida. Nah, ini antoseros. Antoseros artinya tanduk. Bayangin aja antoseros tuh kayak rusak ya. Rusak tuh bahasa ilmiahnya ya antoseros karena dia punya tanduk. Nah, sebaliknya lumut juga ada yang punya tanduk. Kayak gimana lumutnya? Kita lihat ya, antoseropsida. Pteridopsida ini untuk tumbuhan paku dan annelida bukan ya, annelida mah cacing. Oke, lanjut ya. Silakan maksimalkan saja ya, nggak apa-apa, nggak semua orang bisa menjawab juga karena jaringannya rebutan. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari kingdom plantae. Coba ada satu jawaban yang salah. Oh iya, yang tadi jawabannya muski ya. Yang tadi jawabannya lumut daun ya, muski. Yang bukan merupakan ciri dari kingdom plantae. Autotrof udah kemarin dijelasin. Multiseluler udah kemarin dijelasin ya, selnya banyak. Tidak memiliki dinding sel, bener nggak? Plantae tumbuhan nggak punya dinding sel. Awas ini jawabannya yang salah, yang bukan ya. Pilih jawabannya yang salah, yang bukan. Eukariotik berarti punya membran inti ya. Berfotosintesis, membuat makanan sendiri. Ayo. Silakan menjawab, boleh. Ya, betul jawabannya tidak memiliki dinding sel ya. Jadi tumbuhan tuh dia harus punya dinding sel. Dinding sel tuh sifatnya rigid. Rigid itu artinya kaku, berarti keras ya. Kalau tumbuhan dia pasti keras. Nah, lanjut. Coba, nggak apa-apa ya. Maksimalkan, tapi kalau boleh semuanya bisa menjawab dong. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari Bryophyta. Nah, yang salahnya nih, yang bukan ciri lumut. Mana coba? Sudah memiliki akar, batang, dan daun, benar gitu ya? Udah punya akar, batang, dan daun. Belum memiliki xilem dan phloem. Masih ingat nggak xilem dan phloem untuk ini ya, mengangkut air dan makanan. Nah, masih ingat kan ya? Kemudian mengalami metagenesis. Nah, ini ada istilah yang baru nih. Metagenesis itu pergiliran keturunan, sama dengan yang ada di jamur. Jadi ada fase seksual, fase kawin jantan betina, ada juga fase aseksual ya. Jadi fase yang tidak kawin tapi berkembang, yaitu memakai spora ya. Nah, berkembang secara seksual dan aseksual udah tadi. Habitatnya di tempat lembab, mana-mana. Coba jawabannya yang benar 3. Ada lagi yang menjawab nih, udah 27 yang menyambung nih. Oke, masih ada yang jawab? 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah kayaknya benar semua deh. Coba Bapak pengen tahu nih. Bener nggak? Jawab. Oke, bener 8 orang. Kayak nggak apa-apa ya. Nih, benernya 8 orang. Oke. Nah, ya silakan. Gimana? Zahwa tadi nggak bisa bergabung soalnya keluar Zoom-nya sama nggak bisa connect ke quizisnya. Oke, ya nggak apa-apa Zahwa karena memang kita wifi-nya harus berbagi ya. Jadi untuk yang belum maksimal menjawab, Bapak simpan di Google Classroom seperti biasa ya. Jadi bisa dikerjakan kembali. Nggak apa-apa silakan. Ya Pak. Oke. Nah, ini kita Bapak ini bareng-bareng pretest aja kan dulu. Pak? Iya, pretest, bukan tes. Masa belum diajarin langsung dites? Ini mah pretest, tebak-tebakan aja. Oke, bagian lumut yang ditunjukkan oleh nomor 5 kira-kira aja. Kira-kira aja ini mah ya. Nah, ada rhizoid. Masih ingat nggak tuh rhizoid kemarin? Rhizopus oryzae. Lupa.
Masih ingat ya? Ayo, masa Rhizopus oryzae jamur apa tuh? Rhizoid kan Bapak ceritain punya rhizoid. Ada sporangium kurang N. Aduh, mohon maaf ya. Ada daun, tangkai sporangium atau spora. Nah, di nomor 5. Perhatikan nomor 5 tuh. Ya. Dua-dua. Oh yuk. Ada 5 orang lagi yang mau jawab nggak? Oke, nampaknya ada. Oke, kita lihat nih. Kayaknya jawabannya benar semua deh. Please jawabannya benar semua. Betul, 20 orang yang jawab benar. Rhizoid. Sip ya. Nah, gitu dong. Masih ingat berarti apa itu rhizoid ya? Akar. Jadi rhizoid itu dia adalah cikal bakal akar ya. Kalau akar kan udah ada di plantai ya, tumbuhan tinggi. Kalau di jamur, di lumut, dia punya akar tapi disebutnya rhizoid. Oke, kita lanjut. 3, 2, Bapak, maaf mau 1. nanya. Ini Ya. cuma tebak-tebak biasa doang kan ya, Pak? Iya, tebak-tebakan. Nanti soal aslinya mah di belakang. Nyantai. Oke, ini cuma pretest aja. Ini karena berhubungan dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin. Pada siklus hidup lumut di atas, bagian yang ditunjukkan oleh huruf T. Nah, yang mana coba? Huruf T menunjuk ke P, Q, R, S, T. Nah, itu di atas sperma tuh ya. Ada apa tuh? Di atas sperma ada huruf T. Ya kayak kemarin ya, ada yang plus, ada yang minus. Yang plusnya laki-laki, yang minusnya perempuan. Nah, itu yang sperma. Sperma itu berarti di atasnya yang plus ya. Nah, disebut apa? Ini cuma tebak-tebakan aja lah. Nanti juga ketemu ya. Untuk mengenalkan istilah-istilah penting yang harus kita ketahui ya. Ada protonema, ada antheridium, archegonium, sporangium, ovum. Ovum pasti tahu. Ya, ovum pasti tahu tuh. Kalau ada sperma pasti ada ovum. Nah, coba cek. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Ayo silakan. Bapak berarti kayak manusia dong ada sperma. Iya gimana? Berarti lumut kayak manusia dong ada sperma. Oke, aduh mohon maaf nggak terdengar jelas ya. Boleh di chat dong. Aduh mohon maaf di Bapak juga. Oke, jadi jawabannya adalah antheridium. Ya, antheridium. Anthera, kalian mungkin sudah dapat istilah ini di kelas 8 SMP. Anthera itu adalah serbuk sari ya. Serbuk sari. Nah, itu namanya kan anthera ya. Nah, jadi diambil nama anteranya, dimasukkan ke kelas lumut menjadi antheridium. Ya nggak masalah, salah juga kan cuma pretest doang ya, cuma mengingat-ingat aja apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, lanjut. Go, jenis lumut yang tubuhnya menyerupai hati. Tadi udah dikasih tahu tuh. Hepatitis. Nah, udah tahu ya yang kan penyakit hati. Nah, berarti di mana tuh? Nama lumut yang menyerupai hati berarti istilahnya mendekati itu ya. Nah, jadi nama-nama ilmiah tuh dengan nama penyakit kadang-kadang sama itu ya, nggak terlalu berbeda itu. Kalau kita sering dengar penyakit ini, oh berarti yang kena ini itu ya. Kayaknya benar semua deh. Cek. Oke, udah ya. Wah, 28 orang alhamdulillah sudah bergabung. Ada lagi yang mau jawab nih? Oke, 3, mohon maaf ya, 2 yang ketinggalan karena jaringan dan lainnya bisa menyusul di Google Classroom. Oke, siapa nih? Jawabannya kayaknya benar semua deh. Cek, please. Betul sekali. Wow, hepatopita. Oke, selamat nih Farah nih ya yang nilainya paling besar nih. Hepatopita, bagus. Oke. Kemudian 3. Apalagi yang akan kita pelajari nanti. Nah, jenis lumut yang sporofitnya memanjang seperti tanduk. Aduh, tadi udah dibilangin tadi teh. Tanduk, rusa. Nah, masih ingat nggak tadi Bapak ceritain tuh ada tadi udah cerita di depan. Ayo masih ingat nggak? Yang seperti tanduk, bahkan nama rusa pun
yang punya tanduk diambil dari kata-kata ini ya, nama ilmiahnya. Yo, hepatopita berarti lumut hati ya. Nah, udah tahu nih hepatitis. Bryopita berarti divisinya, divisi lumut seluruhnya. Ayo coba. Please semuanya dong. Oke, betul sekali. Anto, Sero, Pita. Ini kurang O ya, mohon maaf. Banyak ini salah ketik. Oke. Go, coba. Satu lagi nih. Berapa lagi? Satu lagi ya. Spora tumbuhan lumut bila jatuh di tempat lembaga, ini pakai G ya, akan tumbuh menjadi, ayo. Tebak aja deh ini mah. Ya, karena belum. Tebak-tebakan aja. Oke, coba. Jadi apa nih? Kalau sporanya jatuh di tempat lembab. Oh, sorry, tempat lembab, bukan lembaga. Tempat lembab ya. Akan tumbuh menjadi, oke, ayo 21. Cek. Oke. 3, 2, 1. Coba siapa yang benar nih? Oke, kita hanya mengingat kembali. Oke, betul sekali. Yang A ya jawabannya. Protonema. Nah, ini kan masih kelihatan ya istilah-istilah penting yang harus kita ketahui. Jadi kalau sporanya jatuh di tempat lembab, itu enggak jadi lumut, tapi jadi protonema dulu ya. Protonema itu jadi nanti akan menjadi cikal bakalnya lumut. Ini banyak yang jawab sporangium ya, karena memang udah kenalan dari awal ya dengan jamur sporangium, nggak masalah ya. Nah, di sini berikut ini kelompok tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Oke, ada 2 pertanyaan lagi ya. Ada 2 pertanyaan lagi, silakan. Yang tidak memiliki pembuluh. Jawabannya Ptero, Pita, Brio, Pita. Oke, diartiin aja. Ptero artinya sayap, ya. Ptero itu artinya sayap. Berarti dia tumbuhan yang punya sayap. Bukan berarti terbang ya, tapi bijinya punya sayap, yaitu tumbuhan paku. Bryopita ini lumut, ya udah tadi. Spermatopita, nah ini tumbuhan yang punya sperma, artinya dia punya bunga ya. Sebetulnya spermatopita ini artinya punya bunga ya. Nah, Lycopita, nah ini paku ekor kuda ya, ini tumbuhan paku juga. Gymnospermae, nah ini tumbuhan berbiji terbuka seperti pinus, kemudian pohon Natal itu apa? Pohon pinus ya. Pohon Natal itu apa? Pohon Natal itu satu lagi. Araucaria mungkin kalian nggak kenal ya. Nah, Gymnospermae ya. Nah, Gymnospermae ini berbiji terbuka, Spermatopita berbiji tertutup gitulah. Jawabannya. Come on. 5, 4, 3, tidak memiliki pembuluh, tidak punya xilem phloem, ya. Jadi tumbuhannya kalau nggak ada xilem phloem, bayangkan pendek-pendek ya, nggak tinggi-tinggi gitu. Kayaknya benar semua deh. Cek, please. Ayo dong. Oke. Wah, Dini nyusul. Iya betul. Bryopita lumut, nggak punya pembuluh. Jadi lumut dia tidak punya pembuluh ya. Meskipun ada yang punya, tapi bentuknya masih sederhana ya. Nanti dibahas di depan di presentasinya. Bryopita ya nggak punya pembuluh. Satu lagi, terakhir, last but not least, go. Fase-fase dalam daur hidup Bryopita yang benar. Nah, yang mana nih? Tebak-tebakan aja. Nah, tadi ada ya, protonema, masih ingat nggak tadi apa? Protonema tuh jadi kalau sporanya jatuh, jadi sporanya udah matang, kemudian dia diterbangin sama angin, jatuh di tempat lembab, dia akan menjadi protonema. Itu kan tadi tuh ya ceritanya, jadi spora, protonema, kemudian, nah sok, kemana tuh? Tebak-tebakan aja, silakan. Antheridium. Nah, anthera berarti tadi jenis kelamin jantan ya. Jadi ini sel Antheridium itu ini sel kelamin jantan. Ya, Archegonium berarti lawannya.
ya lawannya nih, lawannya berarti ovumnya ya, sel telurnya gitu. Jadi selalu ada berpasangan misalnya. Wa khalaqnakum azwaja. Surah An-Naba ayat berapa tuh? Oke. Ayo silakan yang mana nih? Udah ketebak tuh, spora, protonema, kemudian langsung jadi tumbuhan lumut nggak? Atau jadi yang lain dulu? Silakan. Tebak-tebakan, ayo. Tebak-tebakan aja, silakan Renita, Tasya, Lutfia. Oke, Lutfia, Farah sudah menjawab, silakan. Jadi tebak-tebakan aja ya, nggak masalah, ya benar atau salah juga. Kita ini aja, brainstorming aja dulu. Ini salah nulis, BRHY ya harusnya beliau. Oke. Oke, 5, 4, 3, 2, and 1. Jawabannya adalah, kayaknya bener deh semua deh. Karena udah dikasih tahu ya, ada 2 jawaban nih kemungkinan. Oke, siapa yang, waduh Dini sama Farah nih yang pimpin. Oke, betul. Tuh yang C, spora, protonema ya. Nah, kemudian tumbuhan lumut, zigot, antheridium, archegonium, sporogonium, sporangium. Nah, gitu ya. Jadi kita akan lihat nih bagaimana tumbuhan lumut ini dalam kesehariannya, kemudian dalam perjalanannya mencapai fase kedewasaan, kemudian bisa menghasilkan spora, berkembang biak, dan terus-menerus melestarikan bumi ini. Tanpa ada lumut, gak mungkin kita lestari. Oke, sudah tampil belum presentasinya? Tampil? Halo Tasya, Kaila, tampil nggak presentasinya? Lantai. Tampil Bapak. Tampil, Pak. Oke, silakan start. Nah, baik. Apa yang kita pelajari di sesi kali ini? Kita akan mempelajari tentang lumut dan paku ya. Nah, ini adalah tumbuhan tapi masih dikategorikan tingkat rendah ya. Karena mereka tingkat rendah tuh bukan berarti mereka dibeda-bedakan kastanya ya. hanya ukurannya pendek-pendek gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat ada tumbuhan lumut, ada lumut daun. Nah, ini hafalin ya. Istilahnya muski. Ya, lumut daun, muski, lumut hati. Hepatise, nah CAE disebut dibacanya C aja. Hepatise ya, dan lumut tanduk, aduh kurang K. Ada K-nya, ada tanduknya ya, kayak rusa ya, Anteroserotae ya. Nah, ini lumut tanduk. Nih hafalin nih. Muski daun, hepat itu hati ya. Antoseros itu tanduk ya. Nah, kemudian setelah kita belajar lumut, kita nanti belajar paku ya. Ada paku purba, psilopita, ada juga paku ekor kuda, nah stenopita, paku kawat ya, lycopodopita, dan paku sejati ya, eropita. Nah, ini tumbuhan paku di pertemuan yang akan datang ya. Hari ini kita bahas tentang lumut aja ya, tumbuhan lumut. Aku nggak bisa kebuka, nyebelin aja bisa. Oke, terima kasih sudah bisa. Oke, slide ketiga coba bareng-bareng. Slide ketiga, lantai tumbuhan. Nah, ciri-ciri umum, bacain dong supaya Bapak yakin kalian bisa membukanya. Siapa nih? Memiliki klorofil. Oke, lanjut. Terus? Sel eukariot. Ya. Tidak dapat reproduksi secara seksual. Oke, bagus. Secara umum ya, lantai ini punya klorofil, harus punya klorofil. Artinya dia bisa berfotosintesis. Bisa membuat makanan sendiri. Nah, lumut punya nggak? Ya punya lah, karena itu dia digolongkan tumbuhan, ya. Tapi ukurannya pendek ya, jadi tumbuhannya tingkat rendah gitu. Jadi dia memiliki klorofil, multiseluler, sudah kelihatan oleh mata telanjang. Bandingkan dengan jamur. Jamur kemarin kan ada yang nggak kelihatan, ya. Ada jamur mikroskopis, rhizopus, tuh ya, buat tempe, tahu, nggak kelihatan. Saccharomyces, jamur roti nggak kelihatan, cuma kelihatan hijaunya doang gitu ya.
Nah, tapi kalau lumut dia kelihatan banget ya, kelihatan banget nih multiseluler. Eukariot karena dia udah punya membran inti ya. Nah, kemudian nggak bergerak, jadi diem aja. Pada dasarnya seluruh tumbuhan kalau yang punya akar dia diem ya. Jadi meneguhkan tanah. Sehingga betul yang tadi kalian jawab, mencegah erosi ya. Nah, karena dia nanti akan meneguhkan tanah, menyimpan air di sana. Nah, sehingga mengurangi erosi ya. Secara umum seksual. Seksual itu berarti ada jantan dan betina ya. Tumbuhan tuh. Kayak kita lihat slide keempat. Lanjut. Bacain dong. Siapa nih? Supaya Saya Pak. Oke, silakan fakta unik tumbuhan. Silakan. Keanekaragaman tumbuhan. Silakan. Fakta unik tumbuhan keanekaragaman. Iya. Yang pertama, ukuran 1 mm sampai Ya. 100 meter. Iya. Yang kedua, air merupakan kebutuhan vital untuk tumbuhan. Ya. Yang ketiga, mempunyai kutikula untuk mencegah transpirasi. Keempat, berkembang biak dengan biji atau spora. Kelima, pergiliran keturunan dalam kurung metagenesis tutup kurung. Iya. Karena mempunyai pigmen fotosintetik. Ada cadangan Oke. makanan yang berbentuk amilum. Yap. Diperkirakan ada 360.000 jenis tumbuhan. Wow. Dan masih bertambah ya. Tumbuhan di dunia ini yang sudah diketahui jenisnya, bukan jumlahnya ya, jenisnya. Itu 360.000 dan masih bertambah. Bahkan mungkin kalau kalian menjadi seorang peneliti dan bisa mendata tumbuhan satu-satu ya, wah itu ada pasti hal-hal yang baru ya, tumbuhan yang baru yang kita lihat. Oke, sekarang ukurannya kecil ya, 1 mm dari mulai lumut yang tadi sampai 100 meter ya. Pohon tertinggi di dunia nih, pohon apa ya? Aduh lupa lagi tuh dia ya. Taman Nasional Yellowstone ya. Ada tumbuhan yang tinggi banget ya. Dan itu sampai 1000 tahun ya bisa berdiri ya, survive gitu. Kayak itu setinggi 100 meter ya, gedung berapa tingkat tuh ya. Nah, kita lihat nih nanti tumbuhannya. Kemudian air ya. Karena 70% dunia ini berisi air ya, maka tumbuhan merupakan makhluk hidup yang bisa memproses air itu ya, sehingga menjadi simpanan air tanah dan dipergunakan oleh tumbuhan sendiri ya untuk menghasilkan oksigen. Berkembang mempunyai kutikula. Nah, ini kutikula yang menarik nih ya. Kutikula, kalian kalau pegang daun, apa yang kalian rasakan? Coba. Kenapa? Coba kalau pegang daun, apa yang kalian rasakan? Teksturnya gimana? Halus. Halus, lembut, licin. Jadi kalau ada air menetes ke daun gimana? Dia nembus tidak? Tidak ya, karena dia ada lapisan lilin di sana ya, kutikula. Nah, jadi ada lapisan lilin di atas daun tuh, sehingga tumbuhan ini bisa bertahan dalam kondisi panas terik ya. Dia tidak akan kehilangan banyak air karena daunnya sudah ada pelindungnya, kutikula. Nah, mencegah transpirasi. Transpirasi itu artinya penguapan air secara berlebihan ya. Nah, gitu. Kemudian berkembang biak dengan biji atau spora. Nah, biji mah pasti tumbuhan berbunga, spora. Nah, ini ya yang kita pelajari sekarang, lumut dan paku. Pergiliran keturunan, metagenesis, pakai kurung segala ya, dibacanya hebat banget nih bahasa Indonesianya. Nah, jadi metagenesis ini artinya ada fase seksual, ada aseksual, ada fase kawin dan tidak kawin. Gitu pergiliran keturunan nanti itu ya, metagenesis tuh. Sama aja dengan jamur kemarin yang kita pelajari, tapi ya perbedaannya strukturnya ya dan namanya. Ada pigmen fotosintetis ya, bisa membuat makanan sendiri dan cadangan makanannya berbentuk amilum. Oke, slide selanjutnya. The Magical Mouse. Dari Bapak aja ya, karena kalian berebutan. Dari Bapak aja videonya dinyalain. Wait. Oke, lihat videonya nih. Play. Bisa digedein nggak? Nggak ya.
Nah, ini ada most magic, ada keajaiban lumut. Lihat, lihat. Lihat nih ya. Pertamanya lumutnya kan warnanya hitam ketika disemprot sama air. Wow. Berapa menit ini? Iya, betul. 6 menit ya. Ini di depan mata kita sendiri ya Bapak tuh. nge-lag, Pak. Nge-lag, Oh, Pak. ada nge-lag. Nggak kelihatan, Pak, videonya, Pak. Oke, Bapak rubah dulu ya menjadi share sound optimize for video clip. Oke. Nah. Oke, kita lihat nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini video belum di play. Nah, pertama-tamanya si lumutnya warnanya coklat, tapi ketika disiram oleh air hanya dalam jangka waktu 5 menit, 6 menit dia bisa menjadi hijau kembali. Ya, tuh. Ini warnanya udah gelap. Kasih air terus-menerus. Tunggu. Nah, hanya dalam waktu 2 menit ya, dia bisa menjadi hijau kembali. Nah, lumut tidak membutuhkan tanah ya, tidak membutuhkan tanah karena dia menyerap kelembaban air ya, menyerap air langsung dari udara ya. Ada yang punya akar dan tidak sebetulnya ya di lumut juga. Nah, kita lihat nanti siapa yang punya dan tidak. Oke, nah gitu ya. Jadi keajaiban penciptaan lumut ini, kalau kita lihat hanya dalam beberapa detik saja dia bisa menyerap air dengan cepat, ya. Nah, artinya kalau dia menyerap air dengan cepat, dia pun bisa menghasilkan oksigen juga ya dengan cepat, gitu. Itu air biasa kan bukan? Ya, air biasa, bukan air yang diisi dengan pupuk ataupun perangsang alami, nggak pakai hormon. Itulah keajaibannya. Jadi kalau misalnya kalian punya kebun ya, kalau kalian punya kebun, maka di sana kalau pingin moist ya, pingin lembab, kemudian banyak oksigen, harus ada lumut di sana. Lumut kan bukan parasit ya, justru dia menyuburkan tanah. Nah, gitu. Kalau kalian punya kebun, silakan ditempatkan lumut di sana. Oke, slide selanjutnya nih setelah video yang tadi. Bacain dong, siapa yang mau? Ciri umum dan ciri khususnya nih. Siapa yang mau silakan? Kaila. Oke, Kaila, silakan. Silakan Kaila. Ciri umum tumbuhan lumut. Saya tersambung kan? Ciri umum tumbuhan lumut. Ya. 1. Lapisan lilin pada kutikula. Ya. 2. Stomata untuk pertukaran gas. Ya. 3. Gametania atau pembentukan gamet. 4. Dinding sel yang terbentuk dari selulosa. Oke, ciri khusus. Yang satunya juga, Pak. Ya, ciri khusus. Ciri khusus. Lumut tidak memiliki akar, batang, daun sejati, atau talopita. Organ yang menyerupai akar atau rizoid. Batang belum terdiferensiasi menjadi epidermis. Jaringan pengangkut hidroid dan leptoid. Perkembangbiakan seksual, kelamin jantan antheridium, kelamin betina archegonium. Perkembangbiakan aseksual, fragmentasi spora. Oke, terima kasih. Nah, jadi ciri umumnya pada dasarnya tumbuhan lumut ya, dia sama dengan tumbuhan tingkat tinggi. Ya. Jadi punya lapisan lilin, punya kutikula. Artinya dia akan bertahan pada suhu yang tinggi. Ya. Tadi kita lihat di video ada warna hitam, ya, ada warna hitam di sana. Nah, warna hitam di sana itu adalah lumut yang sudah mengering ya, padahal dia tidak kering ya, padahal dia tidak kering, dia sedang menyimpan air sebetulnya ya di di bagian dalamnya. Nanti kita lihat seperti apa air yang dikandungnya. Ada ayat Al-Quran, aduh lupa lagi, juz 29 ya, surat yang menceritakan tentang ini ya, tentang lumut ini nih. Oke, Al-Qalam. Nah, Al-Qalam ayat 17 ya. Jadi saat itu ceritanya ada beberapa orang yang
punya kebun-kebun indah banget ya. Silakan baca nih di ayat ke 12 jadi 11 ya, panjang banget sih ayatnya. Jadi Bapak singkat saja. Di sana tuh jadi orang-orang yang punya kebun-kebun ini ternyata mereka sangat kikir ya. Jadi tidak mau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Bahkan mereka mempunyai rencana jahat. Rencana jahatnya gini. Jadi ketika mereka panen ya, maka si sawahnya tersebut itu malamnya akan mereka ambil ya hasilnya, dan sisanya nanti dikasihin ke orang miskin. Itu kan ini merupakan perilaku curang ya, padahal orang miskin tersebut yang mereka ikut serta juga kan dalam dalam memanen hasil dari tanah si petani tersebut. Nah, ayat Al-Qur'an ini sangat menarik nih ya. Inna balaunahum kama balauna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Nah, ada yang hafal al-qalam. Terus wala yas. Terus Fatofa alaiha ta'ifun min rabbika nah, ini faas bahat kasorim. Nah, ini nih. Iya. Jadi di sini ayat-ayatnya nih ya yang paling menarik ini. Faas bahat kasorim. Maka faas bahat kasorim fatana daum musbihin. Jadi ketika mereka melakukan hal itu, Allah tuh jadi memberikan makar, jadi memberikan tipuan yang lebih tinggi lagi kepada mereka. Sawah-sawah mereka sebelum dipanen hitam semua. Baca ya, karena panjang banget sih. Jadi hitam semua, seperti yang terbakar ya. Dan ketika terbakar tuh, seperti tadi jelasin ya, udah terbakar berarti nanti ada tumbuhan-tumbuhan yang menjadi perintis yang akan memperbaiki kembali ekosistemnya yang rusak ya. Nah, di sanalah kelihatan tuh. Jadi yang tadinya hitam seperti video yang tadi ya, ketika tersiram oleh air, maka nanti akan muncul hijau-hijau kembali. Nah, ini ya sebuah tanda bahwa kekayaan itu bukan milik manusia, ya bisa hilang dalam sekejap juga. Oke, itu. Nah, di sini jadi kutikulan ya untuk mencegah transpirasi. Kemudian stomata, punya stomata juga ya di tumbuhan lumut, tapi ukurannya berbeda sekali dan bentuknya pun berbeda sekali dengan daun yang tumbuhan tinggi. Nanti kita lihat ya. Nah, gambarnya. Gametangia membentuk gamet. Nah, gamet ini berarti ada yang jantan dan ada yang betinanya ya. Tadi ada sudah diperkenalkan di pretest awal antheridium. Nah, itu adalah gamet jantan ya. Lalu ada lagi tadi pasangannya archegonium. Nah, itu adalah gamet betina ya. Nah, udah diperkenalkan ya di awal tadi. Dinding sel selulosa keras ya. Selulosa ini serat ya. Jadi kalau punya dinding sel pasti keras. Nah, ciri khususnya dia tidak punya akar, batang, dan daun sejati. Karena itu disebut talopita. Tolong dihafalkan istilah ini karena akan sering kalian temukan ya. Ada talopita, ada kormopita. Bapak chat ya. Kormo. Oke, silakan yang ke toilet. Kormopita ya. Nah, ini ada talopita, ada kormopita. Bapak chat ya supaya kalian teringat. Kalau talopita itu tidak bisa dibedakan akar, batang, daunnya. Tapi kalau kormopita ya, kormopita itu bisa dibedakan batang, akar, dan daunnya. Artinya tumbuhan tingkat tinggi itu semua adalah kormopita ya. Kalau talopita berarti lumut dan tumbuhan lain yang rendah-rendah. Itu ya. Tolong dihafalkan dua istilah ini, boleh ditulis silakan. Rhizoid. Nah, punya. Ketemu lagi nih sama rhizoid ya. Kemudian batang. Belum ada epidermis ya batangnya. Jadi masih halus ya. Kemudian jaringan pengangkutnya. Nah, tadi Bapak jelasin di awal, ada xilem, ada floem ya. Jaringan pembuluh di tumbuhan tinggi itu kan xilem dan floem ya. Ternyata di lumut itu punya
tapi dalam struktur yang sangat sederhana. Namanya hidroid dan leptoid ya. Poin keempat ya di ciri khususnya tuh. Jaringan pengangkutnya lumut juga punya, tapi masih sederhana, nggak kayak tumbuhan tinggi. Itu silen floem tuh wah canggih banget. Nanti kita belajari ya bagaimana caranya. Kalau hidroid, leptoid berarti masih sederhana lah kayak selang, kayak selang aja ya, selang air gitu. Nah ini tahu ada ya Antheridium jantan, Archegonium betina kalau seksual. Kalau yang aseksual berarti dia fragmentasi atau spora. Oke. Slide selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ada tumbuhan lumut ya. Nah, terbagi menjadi 3. Ada lumut daun. Kenapa disebut lumut daun? Karena bentuknya berwarna hijau. Daun. Gitu ya, bedanya ya. Jangan bingung. Lumut daun. Kenapa disebut lumut daun? Ya karena kayak daun ya. Nah, namanya Bryophyta ya. Nah, namanya Bryophyta. Muski ya. Lumut daun, muski. Kemudian lumut hati. Nah, atau tadi apalah ya, tadi Hepaticopsida. Nah, jadi itu lumut hati ya, karena bentuknya kayak hati. Nah, kalau kita gedein ini kayak hati gitu ya. Nah, tumbuhan pendek. Nah, itu ya. Kemudian lumut tanduk. Nah, karena dia punya tanduk ya. Tadi ada muski, ada hepatice dan ada Anthocerotae ya. Lumut daun, hafalin nama ilmiahnya nih ya. Lumut daun muski, lumut hati hepatice ya, dan hepatitis lah ya. Hati kan hepatitis kan penyakit hati ya. Kayak takabur, sombong gitulah. Kemudian ada juga lumut tanduk ya. Nah, Anthocerotae, Anthoceros, rusa yang punya tanduk ya. Oke, slide selanjutnya. Oke, lumut daun. Nah, sekarang kita masuk ke lumut daun nih, muski. Boleh dong dibacain. Sekar, halo Sekar. Lumut daun. Halo Sekar, masih terhubung? Yang ingat aja deh namanya siapa aja. Halo Sekar. On the way. Boleh dibacain yang slide ke berapa nih ya? Slide ke berapa ya? Aduh. Nggak ada ininya satu. Yang lumut daun nih. Ada 3 bahasan sebetulnya yang bisa kita pelajari hari ini. Ayo lumut daun. Oh nggak ada Sekar? Sekarang lagi OTW Pak. Oke, ya udah deh. Bunga-bunga. Boleh dong bantuin Bapak bunga-bunga. Iya Pak. Ya, lumut daun, muski. Tolong bacain dong supaya nggak capek. Lumut daun muski. Struktur tubuh sudah menyerupai akar dalam kurung rhizoid, tutup kurung batang dan daun. Iya. Tidak memiliki jaringan pengangkut sejenis pembuluh untuk mengedarkan makanan dan air. Ya. Ditemukan di daerah tropis, lembab, batu cadas, batang pohon, rawa-rawa, kolam dan danau. Ya. Beberapa jenis lumut tahap terhadap kekeringan. Sphagnum dalam kurung menyimpan air dalam sel-sel daun yang mati tutup kurung. Tempat kering lumut daun membentuk badan berbentuk bantalan yang berongga untuk menyimpan air. Oke, terima kasih Bunga. Ini yang sering kita temui di asrama juga ada. Itu ada kolam di pinggir kalian. Coba kemudian ada tanaman-tanaman, coba cek. Ada lumut kayak gini nggak? Di got. Iya, pasti ada ya. Di dinding, di tanah ya. Nah, itu adalah lumut daun. Kalau warnanya hijau kayak gini. Ya. Nah, ini lumut daun. Jadi dia udah punya akar belum? Sudah, tapi masih sederhana. Namanya rhizoid ya. Jadi akarnya itu masih sederhana, namanya rhizoid. Batangnya ada ya. Tapi masih sederhana juga, nggak bisa disebut batang ya. Dan daunnya juga kelihatan warna hijau kan gitu ya. Biasanya ini yang suka bikin rumput sintetis ya. Nah, ini dari sini biasanya. Kan biasanya kita kalau pakai buat tanam-tanaman ya, buat taman misalnya.
Kemudian pingin ada rumput sintetis. Nah, dari sini dulu mula-mulanya. Dari lumut daun dulu ditumbuhin rumputnya. Nah, kalau udah hilang, rumputnya aja nanti yang akan dipakai ya. Gitu. Jadi dia punya akar, daun, dan batang, tapi tanda kutip masih sederhana ya. Jadi tidak kayak tumbuhan tinggi. Kemudian jaringan pengangkut. Nah, tadi ya ada leptoid, ada hidroid. Kalau ini nggak punya, ya dia nggak punya. Lalu gimana dong menyerap airnya? Ada istilahnya, namanya Bapak Chat supaya kalian ingat. Ini nih, im. Apa tuh? Sebutin. Nggak ada Bapak di chatnya. Oh, di ke Sabita aja. Aduh, ini chatnya kok nggak ke everyone, Sabita aja. Ya udah Sabita coba apa? Oke, bagus. Imbibisi itu iya betul. Imbibisi itu artinya si airnya langsung diserap, ya. Jadi kalau lumut daun, jadi dia tidak punya xilem floem ya untuk menyerap air, langsung aja diserap oleh tubuhnya, ya, oleh lumut daunnya sendiri. Nah, karena itu dia pasti kaya akan air. Nah, ini kalau ditumbuhin tanaman yang butuh air banyak, kayaknya enak banget ya kalau pakai lumut nih. Nah, gitu ya. Kalau kita ke rawa, ke kolam, danau, pasti banyak lumut. Tahan kekeringan. Jadi kalau misalnya lagi musim paceklik ya, di misalnya daerah-daerah yang kering ya, padang pasir. Nah, kalau misalnya ada peralihan, di sini misalnya pasir semua. Lalu di sini ya, nah ini nih nanti nyambung ke tadi siapa tuh pas waktu awal-awal menyebutkan arah ya. Jadi lumut itu juga bisa menentukan arah ya. Nah, jadi di padang pasir biasanya kalau ada lumut, nah kalau ada lumut ya di bebatuan atau di pepohonan, itu bisa menjadi sumber air bagi pejalan yang berada di sana. Jadi ketika mereka kehausan, nah melihat lumut di sana, wah itu sangat berbahagia ya karena artinya ada sumber air di sana. Ya ada apa yang bisa mereka manfaatkan untuk menangani rasa haus mereka. Ya tumbuhannya apa biasanya? Nah ini sphagnum ya. Nah sphagnum nih biasanya yang dimanfaatkan untuk menyimpan air. Menyimpan airnya di mana? Di dalam sel-sel daun yang mati. Ya kita lihat nanti gambarnya nih. Jadi lumut ini di tempat kering juga survive, apalagi di tempat lembab, apalagi di hutan hujan tropis, wah banyak banget ya. Nah ini nih lumutnya nih, kalau kalian ingin lihat di slide selanjutnya, sphagnum sp ya. Oke, nah itu kayak apa ya? Daunnya udah kelihatan, batangnya nggak kelihatan ya. Kalau akarnya nancep gitu, tergantung mau di daun atau mau di apa tembok atau di tanah ya pasti ada akarnya. Nah kita lihat di sini strukturnya. Nah kita lihat di sini strukturnya ya. Ada gametofit, ada sporofit. Kelihatan nggak tuh? Ada yang warna hijau kayak daun, daun. Nah itu gametofit. Jadi yang fase yang menghasilkan gamet, yang gamet jantan, gamet betina, itu yang bawahnya, yang kayak daunnya. Sedangkan yang atasnya, tuh yang kayak apa ya? Kayak lampion lah ya. Nggak apa-apa ya disebut lampion aja. Jadi kayak lampu, kayak tiang lampuan. Kayak apa? Kayak lampu jalan. Kayak lampu jalan ya. Ada tiangnya, kemudian ada lampunya. Nah, gitu aja deh membayangkannya ya. Itu adalah fase sporofitnya. Fase sporofit itu yang menghasilkan spora. Tapi dihasilkannya di mana? Ya pasti dari fase gametofitnya, dihasilkan di jantan betinanya dihasilkan di fase gametofit di bagian daunnya. Lalu untuk menjadi spora nanti dinaikkan ke atas. Sama kan dengan jamur kemarin? Sama banget ya. Hanya berbeda strukturnya saja. Ya kalau jamur mah akarnya apa namanya masih ingat nggak nih? So, akarnya apa namanya kalau jamur? Pak dari huruf H.
Hifa. Hifa, betul sekali. Nah, betul hifa ya. Nah, untuk menghasilkan gametnya kan di hifa ya, di zigospora kan ya. Nah, kalau di lumut dia di daunnya ya, di gametofitnya itu di bagian daunnya, bukan di bagian hifanya. Nah, kalau hifa kan kayak akar ya, kayak rizoid. Nah, kalau ini di lumut daun di sini nih dibentuknya. Sampai akhirnya dia naik ke atas ya. Dia ke atas ke fase sporofit dan nanti akan terbentuk spora di sana. Supaya lebih menarik, kita lihat model 3 dimensinya nih ya. Sambil menunggu ya, ini karena tidak dibuka sebelumnya nih. Tadi udah buka sih, tapi dihapus jadi harus buka lagi. Oke, sambil menunggu kita lanjut dulu ke slide selanjutnya ya. Oke, ini tentang metagenesis. Nah, itu ada video. Ya, ada video tuh. Kita nyalakan dulu ya videonya dari Bapak aja ya, supaya nggak ngabisin tidak berebut ya. Oke, sebentar. Mohon izin saya screen. Masih ada waktu ya, baru jam 11. Oke, oke, ini ya kelihatan ya. Kita perbesar. What is the life cycle of a moss? Long years ago, a special group of plants with a sense of adventure began making the journey from water to land. What were these plants? Moss. There are thousands of known species of mosses, but the question is, what plant group does moss belong to? Bryophytes include the various mosses and liveworts that are found commonly growing in moist, shaded areas in the hills. Oke, karena bahasa Inggris diartiin aja lah. Kasihan. Special group of plants with a sense of Oke, jadi di sini kelihatan ya ceritanya lumut ini masuk ke anggota mana dari dunia tumbuhan. Ya udah tadi ya, Bryophyta, lumut daun, lumut hati dan lumut livewort tuh lumut hati ya dan lumut tanduk ya. Nah, Bryophyta ini, nah ini lumut hati, nah itu lumut hati yang livewort, yang mossnya itu lumut tanduk ya. Nah, ini kalau ada air ya, jadi dia udah lembab. Nah, maka nanti si spora yang ada di sini tuh dia bisa berenang ya, atau bisa langsung masuk ke bagian jantannya. Oke, terlalu cepat. Bentar. Nah, supaya nggak bingung. Nah, ini ya. Oke. Jadi dia bisa mentransferkan, mentransferkan jantan betinanya dengan bantuan air ya. Archegonium dan Antheridium gitu. Kemudian di sini kita lihat ada talus-like, ada prostrate dan ada erect ya. Talus-like berarti dia tidak punya batang, daun dan akar sejati ya. Itu yang talus nih, yang ini ya. Kemudian yang prostrate, nah ini dia tegak. Jadi pertumbuhannya dia tegak ke atas. Nah, erect. Oke, lanjut. Kemudian ya menuju arah sinar matahari. Oke, multiseluler ya ini. Oke, nggak ada akar, nggak ada batang, nggak ada daun sejati ya. Hanya mirip-mirip saja. Nah, ini jadi tidak punya bunga. Flowerless ya. Kemudian hidupnya, nah ini di tempat-tempat yang lembab ya yang tadi. Oke, life cycle-nya sekarang. Nah, yang kita lihat sehari-hari di lumut itu adalah fase gametofit. Sekali lagi, tolong diingat-ingat ya. Jadi kalau kita lihat lumut yang hijau, nah itu adalah fase gametofitnya. Fase keturunan seksualnya. Yang punya jantan, Archegonium, dan yang punya jenis kelamin betina, Archegonium. Ya, Antheridium, sekali lagi yang jantan, Archegonium ini yang betina. Ya, jadi yang sering kita lihat di jalan-jalan lumut warna hijau itu adalah fase gametofitnya. Ya, ada 2 stage. Nah, satu protonema. Nah, kedua dia keluar ini ya, keluar
struktur seperti daun. Nah, ini protonemanya. Jadi kalau dia nempel di tanah, berkecambah, keluar. Nah, ini keluar struktur seperti daun, ya. Nah, ini nih. Jadi dia protonema kemudian menjadi tumbuhan lumut, ya. Nah, ini gametofit, ya. Jadi sudah ada jantan dan betinanya di sana. Oke, sudah ada akarnya kan ya, mirip rhizoid ya dengan akar. Kemudian ada seks organ. Nah, antheridium. Nah, ketemu kan? Nah, ini yang jenis kelamin laki-laki yang dari pucuknya. Dan archegonium. Nah, ini jenis kelamin betina yang mengandung sel telur. Jadi kalau ada hujan seperti ini, kemudian dia terisi oleh air, nah maka si spermanya, si antheridiumnya ini bisa masuk ke sana. Walau alam gimana caranya, Allah saja yang mengatur, nggak mungkin kan dia sendiri gitu. Kalau sudah matang maka akan menjadi sporofit tuh. Jadi kayak tiang lampu jalan. Nah, yang hebatnya lagi si sporofitnya jadi dia punya tutup. Nah, namanya kaliptra ya. Nah, kalau sudah matang kemudian si sporanya jatuh ya, terbawa angin dan siklusnya berulang lagi. Oke, gametophyte stage is dominant in yang mana nih? Bryophyta, Pteridophyta, Gymnospermum. Jawabannya Bryophyta, bagus. Oke, ada pertanyaannya juga nih. Kemudian apa lagi nih? Bryophyte is haploid. It produces gametes, hence is called gametophyte. Okay. Hence, option 1 is correct. Oke, Bryophyta ya. Question 2. In bryophytes, antherozoids are number 1, biflagellate, number 2, uniflagellate, number 3, sometime biflagellates and sometimes uniflagellates. This question was asked in CPMT 2012. Solution. In mosses, antheridium is male sex organ which produces biflagellate male gametes called antherozoid. Hence, option 1 is correct. This video concludes about the life cycle of a moss. Students must remember the 2 stages of the life cycle to answer question in the exam. Oke, jadi dia punya flagel ya. Antheridium ya. Antheridium ini nanti akan menghasilkan antherozoid. Kenapa disebut zoid? Zoid artinya dia menjadi hewan, menjadi mirip seperti hewan karena dia bergerak. Itu ya. Dalam istilah biologi, kalau ada kata-kata zoid gitu ya, artinya dia akan beralih menjadi hewan ya, jadi mirip hewan lah. Karena dia bergerak, punya flagel. Punya flagel berarti pikiran kita kemana nih? Ke protista dan monera ya. Wah, subhanallah ya. Ternyata di lumut juga ada yang bisa bergerak ya, berenang gitu. Nah, subhanallah ya. Allah tuh bisa menciptakan apa yang dia kehendaki. Kan sulit ya buat lumut ini kalau pingin kawin gitu ya, kalau tidak bergerak si antherozoidnya ya. Karena itu sama Allah tuh diciptakanlah si antherozoid ini bergerak, punya flagel ya, sehingga bisa mencari archegoniumnya, mencari sel telurnya. Oke, gitu ya. Metagenesis lumut hati. Jadi ini pergiliran keturunan antara seksual dan seksualnya. Sekali lagi, yang sering kita lihat yang warna hijau lumut itu adalah fase gametofitnya ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Jelas Bapak. Nggak ada? Oke, coba cek tuh. Ada kuis. Ada kuis tentang lumut. Wah, tuh ada suara gajah. Nah, itu. Coba, Bapak pengen tahu nih, masih ingat nggak dengan istilah yang tadi kita pelajari? Coba, ya kita selesaikan dalam waktu 5 menit. Go, coba. Bisa dikerjakan nggak? Kaila, Bunga, dan Caca? Bisa, Bapak. Bisa ya, jadi hanya menjodohkan saja. Masih ingat dengan archegonium? Masih ingat dengan Cormopita yang tadi di chat? Masih ingat dengan Talopita di chat juga? Wah, ada suara kodoknya juga nih.
Masih ingat nggak dengan hepatikopsida, hepatitis, hepatis C, nah sama aja. Siapa yang udah coba? Siapa yang paling bagus nih nilainya nih? Silakan, 5 menit nih. Ya, izin minum ya. Yang lain juga silakan boleh. Suara apa tuh? Iya Pak, sok kita beberes. Dispenser udah ada yang bagus. Alhamdulillah. Keluar air panas? Ya ini bisa. Asik. Alhamdulillah. Ya, kita beres-beres. 10 IPA 3. Wah, ada suara-suara alam ya. Suara-suara kodok, burung. Yuk, sambil ingat-ingat lagi nih. Atau ada yang udah selesai? Ada yang udah betul semua? Protonema. Masih ingat nggak tadi pas awal-awal tuh? Main game aja Pak ini. Kita main-main aja. Oke. Ayo, waktu di Bapak menunjukkan 2 menit 30 detik. Nah, ya. Berarti setengah 2 menit setengah lagi nih ya. Kita usahakan 5 menit selesai supaya tepat waktu istirahat dan pulangnya ya. Ada yang sudah selesai? Betul semua? Come on. Masih terhubung nih. Wow, 29 orang. Alhamdulillah bergabung semua nih. Aulia yang di rumah juga bergabung ya. Jadi semuanya hadir. Oke, Akila, aduh lupa nih. Ya, harusnya banyak ngomong Inggris ya kalau di kelas 10 IPA 3 karena banyak yang jago juga nih. Ayo. Sudah ada yang berhasil? Sudah, Pak. Oke, betul semua? Wah, keren nih. Betul semua nggak nih? Kalau ada yang salah satu nggak apa-apa ya. Nanti kita bahas di sini nih. Ini untuk mengingatkan kita semua. Kenapa sih biologi ini ribet-ribet banget ya pakai kata-kata asing kayak begini gitu. Oke. Jadi biologi ini bahasanya universal ya. Jadi untuk menjadi seorang peneliti, maka yang kita pakai itu adalah kaidah-kaidah universal. Kalau kita menyebut sperma di Indonesia, di Thailand, di Amerika, di Brazil, Rusia, semuanya pasti ngerti ya. Karena bahasanya universal ya. Jadi untuk menjadi seorang peneliti ini memang kita harus menguasai ya kata-kata asing, dan itu tidak sulit ya kalau kita mengerti artinya. Tadi Bapak udah tunjukkan ya artinya kalau kita apa, kormo kita apa ya, hepatikopsida itu apa, yang mendekati hepatitis, rizoid udah ya tadi ya. Oke, waktunya mohon maaf sudah habis. Mari kita lihat jawabannya. Oke, pertama, tumbuhan yang belum memiliki akar, batang, daun sejati adalah talopita, ya. Betul nggak? Halo, betul nggak? Ada yang jawab betul nggak? Oke, tumbuhan yang sudah memiliki akar, batang, daun sejati apa? Apa nih? Oke, bagus. Kita struktur menyerupai akar pada lumut.
Rizoid. Tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut. Ayo, yang mana nih? Yang betul. Tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut. Bingung? Lewat dulu. Alat reproduksi seksual betina pada lumut. Tadi apa? Betina. Archegonium. Ya betul, Archegonium. Cawan penghasil atau penampung spora vegetatif pada lumut. Oke, ini ya Gema cup. Tadi udah disebutin sekali. Aduh, mohon maaf ya nggak diulang-ulang. Gema cup ya. Lumut daun, gampang. Mana coba lumut daun? Lumut daun? Hepati. Oh, hepati sama apa nih? Lumut daun, lumut hati. Hepatitis. Lumut daun Biropida. Ya, berarti lumut daun dia Bryopsida. Spora yang telah berkecambah yang nantinya akan tumbuh menjadi lumut. Tadi pas awal-awal. Apa? Protonema. Bagus sekali, protonema. Sip. Sel yang memiliki membran inti. Gampang nih. Udah sering banget. Eukariot. Asik nih. Berarti ini jawabannya. Ini tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut. Submit answer. Yes. Suara apa ini? Suara monyet. Oke. Sip, betul semua. Leaderboardnya siapa? Oh, yang baru ngerjain siapa nih ya? Ini kelas 10 IPA 3 ya. Oke. Answer, kasih nama dulu. Oh, Kaila nih. Kaila, waduh, yang lain belum kelihatan nih skornya. Oke, yang lain belum kelihatan nih skornya nih ya. Jadi kalau yang ngerjain pasti kelihatan di sini. Oke, tolong ya yang lain boleh mencoba mengingat-ingat kembali. Udah mencoba yang lain? Oke, Bapak cek ya nanti ya, karena nanti akan keluar skornya di sini bersama-sama dengan kita ya. Oke, sampai sini saja ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan berkesan dan kalian tambah penasaran dengan apa yang kita pelajari di lumut ya. Oh ya, sekarang nggak ikut Zoom. Oh ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Untuk itu Bapak harapkan di pembelajaran kita ya, kalau dilihat di buku sih pembahasan tentang lumut ini sedikit banget ya. Karena itu Bapak buatkan presentasinya, nanti kita share di Google Classroom. Yang belum ikutan silakan bisa mengikuti kembali di Google Classroom secara offline ya. Oke, terima kasih class, you are wonderful and amazing. Terima kasih atas banyak sekali partisipasinya. Mohon bantuannya untuk menyalakan kamera kita berfoto untuk dokumentasi mengajar Bapak hari ini. Sehat-sehat semua ya, jangan ada yang sakit kalau kayak gini. Oke, Humaira silakan, terima kasih. Naila Hafiz, terima kasih. Kaila, Syayara, Tasya, Mutiara, Syafina, boleh dong. Akila, boleh dong menyalakan kameranya supaya rame nih yang foto dan bisa didokumentasikan. Ini ada ya dokumentasinya nih ya. Kita selalu ngasih, selalu di-save nih foto-foto kalian kalau lagi belajar. Oke, sehat-sehat semua ya. Pakai kumis segala ini. Kayak siapa nih anak. Oke, cek, siap. 1, 2, 3. Nggak jadi. Ini Sabila lagi betulin kerudung. Oke, ulangi lagi. Siap. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat selalu di asrama. Stay happy, stay healthy, and stay safety. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ayo, selamat beristirahat semua. Dadah. Sama-sama. Ya Allah,
antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya.